sebetulnya begini, saya juga mau menyampaikan pertama rasa terima kasih saya kepada Pak Ono Surono sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang sudah memediasi kita berdua untuk bisa bertemu dan juga bisa membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kuningan. Karena ini juga kewajiban kita juga sebagai kader partai untuk bisa memberikan solusi kepada setiap permasalahan. Nah, terkait dengan permasalahan yang saat ini sedang menjadi pemberitaan, memang kemarin itu bertemu tidak membahas masalah esensinya. Jadi tidak membahas masalah esensinya tentang bagaimana apa kondisinya dan lain sebagainya. Dan saya merasa bahwa ya saya sih tinggal menunggu saja lah gitu ya, menunggu saja niat baik dari Pak Bupati mungkin untuk bisa ya setidaknya kopi-kopi morning lah gitu, untuk membahas apa yang harus dilakukan, peran apa yang bisa saya laksanakan dan lain sebagainya. Ya, menunggu ya kita menunggu, tapi bukan kita yang meminta nih. Nah, karena pesan dari Pak Ono Surono juga sudah sangat jelas bahwa ini harus segera diselesaikan. Ya, menurut saya segera selesai apabila hal itu sudah dibahas. Nah, jadi ya mudah-mudahan nggak perlu juga nyusahin lagi ketua DPD lah kita ke Jakarta datang untuk membahas masalah yang seperti itu mah nggak perlu menurut saya gitu ya. Di sini juga sudah cukup. Tapi ya saya menganggap ini pemikiran positif saya, mungkin nanti dalam tataran teknisnya akan dibahas di Kuningan gitu. Jadi ini juga ada suatu hal yang kita menganggapnya positive thinking aja lah. Kita menganggap bahwa nanti akan diselesaikan tataran teknisnya pada waktu kita kembali lagi ke Kuningan. Ya makanya kita tunggu aja. Minimal kalaupun memang ya kita sih tidak mau ada batas waktu dan lain sebagainya, tapi menurut saya ya ini lebih cepat lebih bagus. Dan saya juga tidak mau dianggap sebagai orang yang yang pelin-pelan apa segala macam dengan bersikap, tidak. Jadi sampai saya belum tahu saya harus bagaimana, ya saya tidak akan juga mengambil lagi aset-aset yang sudah pemerintah berikan pada saya dan sudah saya kembalikan. Silakan saja. Siapa tahu mobil dinas saya mau dipakai buat hajatan segala macam, silakan aja pakai untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Saya juga tidak membutuhkan itu. Yang saya butuhkan adalah kalau kita mau disebut kompak, bukan hanya sekedar keluar ruangan untuk ikut apel abring-abringan, bukan. Keluar ini mau ikut apel, kita bareng-bareng, baru keluarnya bareng. Tapi kalau dalam hati kecil kita masih ada suatu hal yang mengganjal, buat apa? Terlihat di depan SKPD, rakor gitu, kita misalkan rakor kita terlihat kompak, buat apa? Yang penting mah nggak perlu selalu bareng-bareng, tapi kita sudah punya tugas masing-masing dan dihargai oleh seluruh SKPD, bagian, kecamatan dan sebagainya, itu sudah cukup buat saya. Karena yang namanya dihargai, saya juga tidak mungkin meminta hal yang lebih dari seorang bupati, nggak mungkin. Saya juga tahu diri lah. Tapi yang penting apapun yang kita lakukan itu khususnya bagian pengawasan dan pengendalian, evaluasi itu bisa saya laksanakan tanpa ada ancaman-ancaman lagi. Jadi saya harap bahwa ancaman yang kalau dekat dengan saya, orang dicap orang saya itu udah nggak ada lagi, karena pesannya dari partai begitu nih, gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang sampai nanti kita mendengar lagi bahwa wah ini orang Wabub, nah ini harus digeser, harus apa, jangan dekat-dekat sama wakil bupati, ya gampang aja, saya tinggal laporan lagi aja ke DPD kan gitu. Mudah-mudahan itu tidak dilakukan, karena ini hanya sekedar nyusahin aja, nyusahin DPD provinsi. Kasihan Mas Ononya, beliau sudah nggak puas hasil pertemuan itu. Ya sebetulnya kalau disebut puas nggak puas sih nggak tuntas maksudnya gitu ya. Karena esensi dari permasalahan kita tidak dibahas oleh Pak Bupatinya kan gitu. Ya kalau harapan saya kan beliau bisa jawab lah gitu. Ya udah kalau gitu berarti kamu lakuin ini, saya lakuin ini, kamu di bagian ini, saya di bagian ini. Marilah kita sama-sama bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalah. Kan harusnya begitu. Tapi disampaikan tadi katanya ada permohonan maaf juga kepada masyarakat. Ya kalau permohonan maaf itu karena permohonan tulus saya, karena sudah mengakibatkan adanya keresahan ataupun ada hiruk pikuk inilah. Tapi tujuan saya bukan hanya sekedar seperti yang sudah saya bilang di awal, bukan pencitraan, bukan ngerengek-rengek. Masa kita mau kerja harus ngerengek-rengek minta dikerjain sih? Kayaknya kan gak lucu banget gitu. Dan ini juga saya yakin kalau sampai terjadi, ya mungkin itu tidak terjadi di Kabupaten Kuningan saja. Ya ini juga mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk bisa bekerja sama. Teguran Pak Ono sendiri untuk Bupati dan Pak Wakil apa itu?
Ya tegurannya ya pasti ini sangat mengganggu laju pemerintahan. Kemudian juga pasti akan berpengaruh terhadap ya situasi partai yang ada di Kabupaten Kuningan kan gitu. Ya itu normatif lah. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwa ya saya juga menunggu niat baik dari Pak Bupati untuk bisa setidaknya membahas. Ini bukan langkah bad boy lagi, bukan ini gitu ya, bukan kita mau bikin masalah-masalah lagi, bukan. Tapi kalau tidak itu yang dibahas, nggak akan selesai urusan. Jadi tinggal tingkat DPD udah selesai, tinggal diselesaikan Oh antara iyalah, nggak usah lah kita kesana, nggak usah lah kita kesana-sana Ngopi lagi bareng ya, sampai Pak, ya. sampai Head to head ya, tinggal berarti ya. ngopi bareng aja. Ayo kita kumpul. Sekarang kita mau gini. Sekarang kamu gini. Nggak perlu, Nggak perlu ya. berarti. nggak perlu. Berarti Nanti ada kalau sudah ngopi bareng lanjutan lah ya Pak ya. harus itu. Harus. Saya sih berharapnya begitu ya. Saya sih Teknis. berharap begitu supaya clear nih urusannya nih. Nah, Ya. kenapa saya melakukan ini ya karena ini yang harus kita lakukan, bukan semata-mata kepentingan pribadi saya, bukan. Tapi yang kita lakukan ini untuk bisa sama-sama bekerja dan bekerja sama. Gitu kan? Jangan sampai nanti ada rapat di depan ruangan. Ini ruangan rapat itu kan ada di depan ruangan saya. Ada rapat, saya selalu nanya, itu rapat apa? Ya. Tahu kan kocak kan kalau gitu kan. Itu ada rapat apa? Itu ada rapat apa? Kan kalau selalu begitu, ucapannya kan sebetulnya kan nggak wajar dong. Ya. Gitu kan. Seperti waktu kemarin di vaksin di GOR vaksin massal. Saya kalau nggak ngelewat situ nggak tahu di situ ada apaan. Mana suruh ke grup WA. Masa saya harus baca grup WA kan gitu kan? Kayaknya kan kurang etis lah kalau begitu. Jadi sekarang semua kepala SKPD, bagian, camat, nggak usah khawatir, nggak perlu dicoret Sherlock di di GPS-nya ke ruangan saya, nggak perlu. Nggak perlu takut, nggak perlu apa-apa, nggak perlu, ya kan? Karena kita sudah melalui pembahasan itu. Jadi kalau sampai masih ada yang begitu juga, berarti ada salah satu pihak yang tidak menanggapi secara serius permasalahan ini. Itu aja intinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.